Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang smart material atau material cerdas. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Yakus Prino. Baik, kita langsung saja. Smart material di sini atau material cerdas dibagi menjadi dua komponen, yaitu sensor dan akuator. Nah, di sini sebentar saya akan menjelaskan bagian sensornya yaitu misalkan sebagai contohnya itu nanosensor. Kemudian di akuatornya saya akan menjelaskan tentang safe memory allow, kemudian keramik, pisau elektrik, kemudian magnetrostistik, kemudian elektrological. Kemudian yang saya mau jelaskan juga di sini sebentar bagian dari aplikasi. Oke, mari kita lihat yang pertama, pengertian dari smart material. Smart material itu sendiri yaitu sekelompok material yang baru dikembangkan, atau material ini bisa merasakan atau merasakan perubahan lingkungan atau mampu merespon terhadap perubahan lingkungan. Kemudian komponen material cerdas ya, yang pertama tadi yang saya jelaskan tentang jenis sensor. Sensor itu sebagai pendeteksi untuk sinyal yang masuk atau sinyal input. Kemudian nanosensor. Nanosensor di sini adalah poin yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang nanopartik ke makro dunia. Berikut versi lain tentang nanosensor ini berkaitan dengan nanotubes. Nanotubes ini, karbon nanotubes ini dapat menjadi sensor biologis yang sangat sensitif untuk mendeteksi molekul dalam molekul sel secara hidup real time. Kemudian komponen material cerdas yang berikut yaitu jenisnya akuator. Akuator di sini dibagi dalam beberapa bagian tadi. Yang pertama, safe memory allow, yaitu jenis logam yang setelah dideformasi kembali ke bentuk semula ketika ada perubahan suhu. Di sini material cerdas di sini yang jenis logam itu dia mampu untuk kembali ke dalam bentuk semula ketika ada perubahan suhu. Kemudian pisau elektrik itu adalah suatu material yang dapat menghasilkan perbedaan muatan listrik antara dua sisi apabila mengalami deformasi atau perubahan dimensi. Di sini dia punya kelebihannya itu bisa menghasilkan perbedaan muatan listrik begitu, sehingga bisa dikelompokkan ke dalam jenis material cerdas. Kemudian magnetostrictic, yaitu kelas bahan pintar yang dapat mengubah energi antara kondisi magnetik dan elastis. Nah, di sini masih mirip dengan pisau elektrik tadi. Dia itu dapat mengubah energi dari dua kondisi dari magnetik kemudian elastis. Kemudian yang berikut elektrological. Elektrological ini adalah sebuah seperti cairan fluida. Elektrological ini seperti cairan fluida yang mengalami perubahan viskositas yang drastis pada suatu medan listrik. Dia punya kemampuannya di sini. Dia itu cairan ini bisa mengubah dia punya viskositas pada medan listrik. Yang berikut contoh penerapan atau aplikasi smart material atau material cerdas. Itu yang pertama itu nanoteknologi. Nanoteknologi itu biasa digunakan dalam kendaraan bermotor yang dia punya ukurannya itu teknologi yang berukuran sangat kecil sekali. Kemudian platform sensor optik juga biasa digunakan di bidang kedokteran atau sinyal molekul polimer untuk merubah kimia lokal pada lingkungan yang biologis. Kemudian sensor solid state ini biasa digunakan untuk pemantauan gas dalam satu ruang. Baik,
Terima kasih untuk presentasi kali ini. Sekian.